Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di acara Spensa Podcast. Di acara kami gelar Wicara Spensa Sentra Bina Talenta. Di sini saya Cahaya Zebina Osira, perwakilan dari Kota Waringin Timur, berstatus sebagai siswa dan bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit bersama partner saya Axel Giovanni. Dan pada momen dan saat yang berbahagia dan berkesankan ini, kami sedang live untuk acara Festival Kurikulum Merdeka, tepatnya untuk Spensa Podcast. Nah, pada waktu dan momen ini kami akan mewawancari dan juga lagi ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber yang hebat. Contohnya seperti kepala dari BPMP, BPGP, dan juga beberapa dari tokoh-tokoh yang mungkin wow banget nanti. Jadi, nanti kami akan mewawancari dan juga ngobrol tentang mereka mengenai festival dan juga mengenai implementasi dari kurikulum Merdeka yang baru saja dimasukkan dan juga diterapkan di seluruh Kalimantan Tengah. Baik, sekarang saya bersama pejabat Dinas Pendidikan dari Kota Waringin Timur. Tapi sebelum kita memulai berbincang nih ya Pak, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Muhajir SP. Saya kasih peserta didik dan pengembangan karakter SMP. Jadi saya posisi ada di bidang SMP pada Dinas Pendidikan. Di sini saya Cahaya Zebina Osira, panggil Sira juga boleh Pak, ingin bertanya seputar kurikulum Merdeka yang sekarang ini dijalankan oleh pemerintah. Mungkin kita langsung masuk aja ya Pak. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kurikulum Merdeka itu? Ya. Bagi kami di Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, kurikulum Merdeka ini sangat berbeda sekali ya dengan kalau dulu itu ada namanya kurikulum 13 ya. Nah, sekarang kurikulum Merdeka dan basisnya pun sekarang lebih ke arah siswa ya. Nah, jadi guru itu lebih ke arah motivator saja sekarang. Nah, dan kami di Dinas Pendidikan sangat mendukung sekali kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena dengan kurikulum Merdeka ini potensi siswa itu lebih berkembang. Kemudian di Dinas Pendidikan juga sangat mendukung sekali sehingga kita juga gencar ya untuk kepada seluruh satuan yang ada di Dinas Pendidikan khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur untuk segera mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Jadi kurikulum sekarang itu diubah ya Pak. Saya ingin bertanya nih Pak, kenapa sih Pak diubah kurikulumnya? Apakah kurikulum yang sebelumnya itu kurang untuk siswa atau bagaimana? Jadi yang namanya kurikulum itu selalu ada pengembangan ya, sehingga kenapa zaman dulu itu ada namanya KTSP, kemudian berubah lagi jadi K13. Sekarang ada lagi namanya kurikulum Merdeka, sehingga setiap kurikulum itu tentunya ada penambahan, kemudian perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Nah, karena ini kan proses pengembangan di kementerian, sehingga mereka melihat kondisi di lapangan itu seperti apa, bagaimana baiknya yang digunakan untuk siswa, kemudian peserta didik. Gini Pak, jadi Bapak kan dari Dinas Pendidikan nih Pak, pastinya banyak dong peran-peran dari Dinas Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum Merdeka. Peran Bapak sendiri apa sih Pak dalam mengembangkannya? Kalau di kami Dinas Pendidikan, khususnya kebetulan saya posisi di bidang SMP ya, kami terutama ya memberikan dorongan dan dukungan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, baik itu secara mandiri. Kemudian kami juga membuat program-program ya di dinas, sehingga itu bisa mendukung kurikulum mereka atau implementasi kurikulum mereka di satuan pendidikan. Di Kotim berarti sudah ada ya Pak kurikulum Merdeka itu. Sudah menyebar belum sih Pak? Kurikulum Merdeka sudah menyebar sangat masif sekali ya di Kotim ya. Jadi kita itu dari satuan PAUD ya, PAUD SD SMP itu udah
sudah melaksanakan kurikulum merdeka, memang belum 100% di Kodim, tetapi kita sudah mengarah ke sana. Baik. Menurut Bapak ada nggak yang ingin ditambahkan dalam pengembangan kurikulum yang selanjutnya? Kalau mungkin pengembangan saja ya nantinya itu, nanti pengembangan bagaimana implementasi di lapangan saja, karena kadang-kadang masih ada sedikit cara implementasi yang di lapangan yang mungkin yang harus sama-sama dikembangkan oleh pihak yang berkompeten nantinya, sehingga kurikulum ini mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Baik. Kurikulum Merdeka ini kan merujuknya pada siswa ya Pak. Ya, betul. Bagi sekolah yang belum ada kurikulum Merdeka atau belum diterapkan kurikulum Merdeka, terus siswanya pas diterapkan kurikulumnya itu mereka kaget, terus nggak bisa beradaptasi Pak. Itu gimana ya pemerintah kebijakannya? Ya. Yang namanya perubahan itu pasti membuat orang terkejut ya. Nah, karena kan sudah terbiasa seperti ini, tiba-tiba dirubah menjadi seperti ini, itu sudah biasa. Cuman dengan masif di sekolah, artinya mereka melakukan pendekatan baik itu ke pihak siswa maupun pihak orang tua, kemudian yang pasti dari guru-gurunya sendiri. Kalau mereka sudah bisa memahami cara implementasi itu, maka itu akan mudah diterapkan, sehingga yang namanya keterkejutan atau penolakan itu bisa diminimalkan. Kurikulum Merdeka itu diterapkannya setelah pandemi kan Pak ya. Pasti ada dong hambatan-hambatan yang diterima nih oleh para pemerintah. Hambatan-hambatannya itu apa aja sih Pak? Pertama, hambatannya itu lebih diarahkan ke SDM ya, sumber daya manusia khususnya yang ada di sekolah. Kenapa? Karena khususnya Dinas Pendidikan harus lebih banyak atau lebih masif lagi untuk melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan bimbingan, sehingga guru-guru itu lebih memahami kembali apa itu kurikulum Merdeka. Karena selama ini di kurikulum yang sebelumnya itu kan basis pembelajaran itu kan posisinya ada di guru, jadi fokus utamanya di guru, siswa hanya menerima. Sekarang kita rubah paradigma itu sehingga sumber utamanya itu adalah siswa, guru hanya motivator saja, mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuan atau keinginannya. Jadi memang hambatan kita di lapangan itu tadi, kita harus lebih masif lagi mengembangkan SDM sehingga mereka mudah memahami, kemudian mengimplementasikan pada saat pembelajaran di sekolah. Tapi untuk di Kodim, alhamdulillah sekarang kita untuk SDM kita, terutama guru-guru kita di Kodim ini sudah hampir seluruhnya sudah memahami. Oh iya Pak, kurikulum Merdeka itu kan merujuknya pasti kepada siswa ya Pak. Harapan Bapak untuk para siswa saat para siswa menerapkan kurikulum Merdeka itu harapannya seperti apa Pak? Ya. Untuk siswa sendiri kami berharap ya dengan kurikulum Merdeka ini, karena ini basisnya adalah di siswa, harapan kami siswa bisa mengembangkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga mereka termotivasi mengembangkan, bukan lagi harus ditunjuk, harus ini harus itu, tapi itu potensi itu keluar dari diri mereka sendiri. Jadi harapan kami dengan adanya kurikulum Merdeka, anak-anak khususnya siswa di Kabupaten Kota Waringin Timur bisa lebih meningkatkan lagi kompetensinya sesuai dengan keinginan dan minat. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak sudah ingin berbincang sedikit dengan saya. Mohon maaf ya Pak bila ada salah kata, bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak.